Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harlina akan melakukan presentasi proposal tesis saya dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Ekonomi Investasi Guru IPS SMP di Kabupaten Bekasi melalui sikap spiritual dan efikasi diri sebagai variabel mediasi. Adapun pembimbing saya yang pertama adalah Profesor Dr. Saparudin Mukhtar SE, MSI. Dosen pembimbing yang kedua adalah Dr. Agus Wibowo, SPD, SPDI, MPD. Latar belakang penelitian. Faktor-faktor psikologis seperti overconfidence, herd behavior, dan emosi seperti ketakutan dan keserakahan seringkali mempengaruhi keputusan investasi, menyebabkan investor terkadang membuat keputusan yang tidak rasional. Bias kognitif ini dapat mengakibatkan investor mengambil risiko yang tidak sebanding dengan kemampuan mereka. Literasi keuangan merupakan komponen kunci dalam pengambilan keputusan investasi. Individu dengan literasi keuangan yang baik cenderung memahami risiko dan imbal hasil dari berbagai instrumen investasi, serta mampu menghindari penipuan investasi. Efikasi diri dan sikap spiritual dapat membantu mengatasi pengaruh bias dalam pengambilan keputusan investasi. Individu dengan efikasi diri yang tinggi merasa lebih percaya diri dalam membuat keputusan yang tepat. Sementara sikap spiritual dapat memberikan pandangan yang lebih luas tentang tujuan hidup dan keuangan, mengurangi pengaruh negatif dari emosi dalam berinvestasi. Berikut saya tampilkan grafik nilai kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022. Dalam 10 tahun ini, mulai dari tahun 2012, pada grafik dapat dilihat nilai kerugian masyarakat akibat investasi ilegal hanya mencapai lebih kurang 10 triliun rupiah. 2018, nilai kerugian masyarakat sangat menurun, hanya berada di kisaran 2 sampai dengan 3 triliun rupiah. Namun, kenaikan yang signifikan dapat dilihat di tahun 2022, di mana nilai kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai 120 triliun rupiah. Ini merupakan nilai kerugian tertinggi dalam 10 tahun terakhir atau dalam 1 dekade terakhir. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana gambaran pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku ekonomi investasi guru IPS SMP di Kabupaten Bekasi melalui sikap spiritual dan efikasi diri sebagai variabel mediasi. Yang kedua, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap sikap spiritual? Yang ketiga,
Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap efikasi diri? Keempat, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku ekonomi investasi? Kelima, apakah sikap spiritual berpengaruh terhadap efikasi diri? Keenam, apakah sikap spiritual berpengaruh terhadap perilaku investasi? Ketujuh, apakah efikasi diri berpengaruh terhadap perilaku investasi? Delapan, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku ekonomi investasi melalui sikap spiritual sebagai variabel mediasi? Yang kesembilan, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku ekonomi investasi melalui efikasi diri sebagai variabel mediasi? Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nomor satu, untuk mengetahui gambaran pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku ekonomi investasi, guru IPS SMP di Kabupaten Bekasi melalui sikap spiritual dan efikasi diri sebagai variabel mediasi. Kedua, untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap sikap spiritual. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap efikasi diri. Keempat, untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku ekonomi investasi. Kelima, untuk menganalisis pengaruh sikap spiritual terhadap efikasi diri. Keenam, untuk menganalisis pengaruh sikap spiritual terhadap perilaku ekonomi investasi. Ketujuh, untuk menganalisis pengaruh efikasi diri terhadap perilaku ekonomi investasi. Delapan, untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku ekonomi investasi melalui sikap spiritual sebagai variabel mediasi. 9. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku ekonomi investasi melalui efikasi diri sebagai variabel mediasi. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan bermanfaat. Yang pertama, bagi praktisi. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang signifikan bagi guru IPS di SMP di Kabupaten Bekasi dalam beberapa aspek kritis. Pertama, temuan penelitian dapat memberikan wawasan mendalam mengenai hubungan antara literasi keuangan, perilaku ekonomi investasi, serta peran mediasi, sikap spiritual, dan efikasi diri. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor ini, guru IPS dapat mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dan efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan literasi keuangan siswa. Yang kedua, bagi akademisi. Temuan dari penelitian ini dapat membuka wawasan baru tentang hubungan antara literasi keuangan dan perilaku investasi dengan memasukkan sikap spiritual dan efikasi diri sebagai variabel mediasi. Penelitian lebih lanjut dapat merinci dan mengklarifikasi peran kedua variabel mediasi ini dalam menjelaskan mekanisme pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi individu. Selanjutnya, penelitian ini juga dapat memberikan landasan
bagi pengembangan model atau framework konseptual yang lebih terperinci untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku investasi. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama, teori behaviorisme sebagai grand theory. Teori ini berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari stimulus dan penguatan. Gimore 2011. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Gimore et al. 2012. Middle teorinya adalah teori konstruktivisme. Menurut teori ini, individu tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mereka secara aktif mengolah, menafsirkan, dan mengintegrasikan informasi baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada. Pembangunan kompetensi, keterampilan, atau pengetahuan dilakukan secara mandiri oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pendidik melalui rancangan pembelajaran serta tindakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan yang diharapkan. Bandura 2021. Literasi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan literasi keuangan sebagai serangkaian proses atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri konsumen serta masyarakat luas untuk mengelola keuangan pribadinya dengan lebih baik. Rimon 2010a. Sikap spiritual. Sikap spiritual merupakan tindakan yang diharapkan dimiliki oleh mereka yang terkait dengan dimensi kejiwaan, melibatkan aspek rohani, batin, iman, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Safara dan Batsia 2013. Efikasi diri. Efikasi diri sebagai keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam memobilisasi motivasi, sumber daya kognitif, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam konteks tertentu. Basito et al. 2018. Selanjutnya, perilaku investasi. Perilaku investasi adalah pola tindakan atau keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok dalam mengelola aset dan modal mereka untuk mencapai tujuan keuangan tertentu. Sahu dan Kumari 2015. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yang pertama adalah the effect of financial literacy, self-efficacy, and self-coping and on financial behavior of emerging adults. Kok Fei Chong et al. Yang kedua, the effect of financial knowledge and financial attitude on financial management behavior mediated with locus of control. Nuriska Agustina dan Mardiana.
Selanjutnya, kerangka konseptual dalam penelitian ini. Literasi keuangan merupakan variabel X, kemudian sikap spiritual adalah variabel Y1, efikasi diri adalah variabel Y2, kemudian perilaku investasi merupakan variabel Z. Dalam kerangka ini akan terlihat apakah ada pengaruh dari literasi keuangan terhadap sikap spiritual yang dilambangkan yang dihubungkan dengan H1, kemudian pengaruh literasi keuangan terhadap efikasi diri atau H2, lalu pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku investasi merupakan H3. Kemudian pengaruh sikap spiritual terhadap efikasi diri, H4, lalu pengaruh sikap spiritual terhadap perilaku investasi, H5, kemudian pengaruh efikasi diri terhadap perilaku investasi, H6, lalu pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku investasi dimediasi oleh sikap spiritual, H7, terakhir pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku investasi yang dimediasi oleh efikasi diri, H8. Metode penelitian yang digunakan di dalam tesis ini, yang pertama, unit analisis dan ruang lingkup penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel non-probabilitas, di mana unit-unit dipilih untuk dimasukkan ke dalam sampel karena keterjangkauannya oleh peneliti. Kemudian, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru IPS SMP yang berada di Kabupaten Bekasi. Jumlah sampel yang dihitung menggunakan rumus Taro-Yamane. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini digunakan software Smart PLS versi 4 dengan teknik analisis data berbasis Structural Equation Modeling atau SEM, menggunakan pendekatan Partial Least Square atau PLS. SEM merupakan teknik analisis data yang memungkinkan pengujian simultan terhadap hubungan yang dibentuk dari satu atau lebih variabel bebas atau variabel yang tidak terukur. Nisa et al. 2021. PLS bermanfaat untuk menguji hubungan kausalitas secara simultan dari variabel laten ke indikator Nisa et al. 2021. Demikianlah presentasi proposal tesis saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.